lika-liku menuju kemerdekaan Indonesia dan menjadi negara berdaulat. Otoritas militer Jepang di Jawa, setelah memenjarakan personel administratif Belanda, merasa perlu menggunakan orang Indonesia dalam banyak posisi administratif. Untuk memastikan penerimaan penuh dari penguasanya, Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Dalam kebijakan ini, Soekarno dan Hatta menerima posisi dalam administrasi militer. Meskipun awalnya disambut sebagai pembebas, Jepang perlahan-lahan mendeklarasikan diri sebagai penguasa. Kebijakan mereka berfluktuasi sesuai dengan keadaan perang, tetapi pada umumnya tujuan utama mereka adalah membuat Hindia Timur melayani kebutuhan perang Jepang. Para pemimpin nasionalis merasa dapat memberikan dukungan sebagai imbalan konsesi politik. Soekarno mampu meyakinkan administrasi bahwa dukungan Indonesia hanya bisa dipersiapkan melalui organisasi yang akan mewakili aspirasi murni dari rakyat Indonesia. Pada Maret 1943, organisasi tersebut bernama PUTERA, atau Pusat Tenaga Rakyat, diresmikan di bawah kepemimpinannya. Sementara organisasi baru ini memungkinkan Soekarno meneguhkan dirinya sebagai pemimpin negara yang muncul, dan membangun jalur komunikasi yang lebih efektif dengan rakyat, dan menyatakan dukungan Indonesia kepada Jepang melalui program Romusha, atau kerja paksa. Kemudian dalam tahun tersebut, suara Indonesia diberi forum lebih lanjut dalam Dewan Penasihat Pusat dan serangkaian dewan lokal. Pada tingkat yang berbeda, pemuda Indonesia dapat memperoleh rasa integritas kelompok melalui keanggotaan dalam beberapa organisasi pemuda yang didirikan oleh Jepang. Juga sangat penting adalah pada Oktober 1943 pembentukan pasukan pertahanan sukarela yang terdiri dari dan dipimpin oleh orang-orang Indonesia yang dilatih oleh Jepang. Sukarela Tentara Pembela Tanah Air, disingkat PETA, akan menjadi inti kekuatan militer revolusi Indonesia. Pada Maret 1944, Jepang merasa bahwa PUTERA melayani kepentingan Indonesia daripada Jepang, menggantinya dengan organisasi kesetiaan rakyat yang disebut Jawa Hokokai yang diawasi dengan lebih ketat. 6 bulan kemudian, Perdana Menteri Jepang mengumumkan niat Jepang untuk mempersiapkan Hindia Timur untuk pemerintahan sendiri. Pada Agustus 1945, menjelang penyerahan Jepang, Soekarno dan Hatta dipanggil ke Saigon, sekarang bernama Ho Chi Minh City, di Vietnam, di mana Terauchi Hisaichi, komandan pasukan ekspedisi Jepang di Asia Tenggara, berjanji untuk segera mentransfer kemerdekaan. Setelah kembali ke Batavia, sekarang Jakarta, Soekarno dan Hatta mendapat tekanan untuk menyatakan kemerdekaan secara sepihak. Tekanan ini mencapai puncaknya dalam penculikan kedua pria tersebut selama sehari oleh beberapa pemimpin pemuda Jakarta. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, setelah berita tentang penyerahan Jepang telah dikonfirmasi, Soekarno dan Hatta memproklamirkan Indonesia sebagai Republik Indonesia Merdeka. Proklamasi ini memicu serangkaian pemberontakan di Jawa yang mendorong pasukan Inggris yang dipercayakan untuk menerima penyerahan pasukan Jepang di Indonesia, bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan sendiri harus dianggap serius. Pada tingkat pemerintah pusat, konstitusi yang diadopsi oleh para pemimpin Republik Indonesia yang baru adalah bentuk presidensial, tetapi Komite Nasional Indonesia Pusat bersifat representatif parlemen ad hoc. Soekarno, sebagai presiden, setuju untuk mengikuti konvensi parlemen dalam membuat kabinetnya. Revolusi Indonesia memperlihatkan sejumlah peristiwa perang, perjuangan Bandung Lautan Api pada akhir tahun 1945 dan awal tahun 1946 dan pertempuran di Surabaya pada November 1945, di Surabaya, di mana pejuang-pejuang Indonesia menahan pasukan Inggris yang lebih kuat selama 3 minggu. Pertempuran juga pecah di Sumatera dan Sulawesi. Meskipun Belanda mengharapkan untuk menguasai Indonesia sebagai wilayah koloni mereka, dan meskipun mereka mampu menguasai wilayah di pulau-pulau luar, umumnya, pulau-pulau selain Jawa dan Madura, terhadap republik yang berbasis di Jawa, mereka pada akhirnya terpaksa melakukan negosiasi dengan perwakilan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Syahrir, yang saat itu menjadi Perdana Menteri. Perjanjian Linggadjati, draft tanggal 15 November 1946, dan ditandatangani 25 Maret 1947, yang memungkinkan Belanda untuk mentransfer kedaulatan secara bertahap ke negara Indonesia Federal, menawarkan solusi untuk konflik. Belanda mengklaim bahwa federasi diperlukan karena keragaman Hindia Timur, atau Indonesia, dan perbedaan antara Pulau Jawa yang padat penduduknya dan pulau-pulau luar yang lebih sedikit penduduknya. Namun, interpretasi perjanjian Linggarjati yang berbeda membuat perjanjian tersebut hanya menjadi sebuah surat mati sejak awal.
Pada bulan Juli 1947, Belanda berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan, memulai apa yang mereka sebut sebagai agresi militer terhadap Republik. Akibatnya, ada intervensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, disingkat PBB, dalam bentuk komisi yang dikenal sebagai Komite Good Office, dan berakhir dengan Perjanjian Renville pada Januari 1948. Pada bulan Desember 1948, aksi agresi militer Belanda kedua diluncurkan. Sementara itu, pemerintah Republik menghadapi beberapa oposisi dalam negeri. Pada tahun 1946, rencana sayap kiri dilakukan oleh para pengikut Ibrahim Datuk Tan Malaka, yang menentang kebijakan negosiasi dengan Belanda. Peristiwa 3 Juli ini dengan mudah dapat dipadamkan. Pada September 1948, tantangan lebih serius muncul dalam bentuk pemberontakan golongan komunis, di peristiwa Madiun, yang juga berhasil ditumpas. Aksi agresi militer Belanda kedua membangkitkan keprihatinan Amerika. Hal ini juga menyatukan Indonesia dengan suara bulat untuk Republik Indonesia. Dalam keadaan seperti ini, Belanda, didesak dalam konferensi meja bundar di Den Haag, akhirnya setuju pada Agustus 1949 untuk mentransfer kedaulatan atas koloninya, kecuali Papua Barat, ke Republik Indonesia Serikat yang merdeka pada Desember 1949. Keputusan tentang nasib akhir Papua Barat akan menjadi subjek negosiasi di masa depan.